Selamat pagi teman-teman dimanapun berada. Selamat hari Minggu bagi umat Kristiani dimanapun berada. Selamat beribadah. Kita masih dalam pengerayaan menghayati kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam Injil Yohanes 20 ayat 18, satu kalimat penting yang diungkapkan oleh Maria Magdalena. Aku telah melihat Tuhan. Kali lagi Maria Magdalena berucap, aku telah melihat Tuhan. Boleh dikatakan bahwa tersadarlah Maria Magdalena bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tersadarlah ia dari lamunannya. Ia melamun dalam duka yang luar biasa berat akan kematian Kristus. Salah seorang perempuan yang terbawa arus rasa ketika Yesus mati. Arus rasa yang meniadakan pola berpikirnya, arus rasa yang menghilangkan ingatan tentang apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya dan juga kepada murid-muridnya. Perkataan Yesus adalah bahwa Yesus akan menderita, mati, dan bangkit. Tetapi ketika Yesus mati, maka rasa-rasanya semua telah berakhir. Tidak ada harapan lagi. Melupakan, apalagi tidak percaya terhadap perkataan Yesus, firman Tuhan Yesus, maka membuat segala sesuatu berakhir pada kematian, berakhir pada kesusahan. Tapi Yesus mengerti, Tuhan Yesus mengerti Maria Magdalena yang bersusah hati itu. Ia tidak membiarkan seorang yang menyertainya dalam perjalanan pelayanan berada dalam tanya dan ketidakpastian. Maria Magdalena, seorang perempuan yang tentu punya peranan penting dalam pelayanan Yesus. Seorang perempuan yang juga sibuk menopang pelayanan Yesus sebelum Yesus mengalami kematian. Yesus mati. Pikiran Maria Magdalena habislah semuanya. Saya katakan tadi bahwa Yesus tidak membiarkan orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang berperan penting dalam proses pelayanan yang dilakukannya dalam tanya dan ketidakpastian.
Kalau Maria Magdalena mengatakan, Yohanes 20 ayat 18, aku telah melihat Tuhan, itu karena Yesus menampakkan diri, memperjelas bahwa ia bangkit, memperlihatkan dirinya kepada Maria agar Maria berhenti dari lamunan karena duka cita yang mendalam itu, bahwa ia sudah bangkit. Dan Maria berucap itu, aku telah melihat Tuhan. Sudah pasti Maria Magdalena bersuka cita. Sudah pasti Maria Magdalena bergembira karena perasaan yang merasuk hatinya, yaitu perasaan kematian itu tidak berlangsung lama. Ia sadar bahwa Yesus hidup, bukan mati. Yesus menggenapi apa yang ia katakan, apa yang ia firmankan, apa yang ia pesankan kepada para murid, termasuk di dalamnya para perempuan, bahwa ia menderita, mati, dan bangkit. Aku melihat Tuhan. Ini kesaksian Maria. Kesaksian Maria tentang apa yang terjadi dalam diri Yesus setelah mati itu. Yesus meyakinkan Maria yang berduka cita itu bahwa aku hidup, aku bangkit. Seandainya, sedikit berandai-andai Bapak Ibu teman-teman, seandainya Maria mengingat pesan Yesus tentang kebangkitannya, seandainya Maria percaya pada kenyataan yang ia saksikan ketika ia pergi ke kubur, mayat Yesus tidak ada, kain kafan sudah terguling di tanah, kain peluh sudah tersusun rapi. Sekali lagi, seandainya Maria percaya, mengingat perkataan Yesus tentang kebangkitan dan percaya, saya pikir Yesus tidak akan menampakkan diri lagi kepadanya, karena ia sudah percaya. Tetapi karena Maria tetap dalam tanya, tetap dalam keraguan tentang kebangkitan Kristus itu, maka Kristus, Tuhan Yesus, memperlihatkan diri kepadanya. Memang dalam kenyataan hidup ini, ibu bapak, teman-teman sekalian, ada orang yang percaya kepada Yesus setelah mengalami atau melihat Yesus. Tetapi juga ada yang percaya walaupun tidak melihat. Ada ungkapan Yesus yang sangat terkenal, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kebahagiaan ada pada mereka yang percaya, walaupun
dia tidak melihat, ataupun juga orang yang melihat baru percaya. Di sini persoalannya bukan melihat atau tidak melihat, tetapi percaya. Percaya kepada Yesus bahwa Dia sudah bangkit. Kata Maria, Yesus, aku melihat Tuhan, menjadi kesaksian kita semua bagi dunia ini, bagi mereka yang meragukan, mempertanyakan tentang kebangkitan Kristus, bahwa Yesus benar-benar hidup. Percayalah, yakinkanlah orang bahwa Yesus hidup. Yesus hidup berarti ada masa depan bagi yang percaya. Walaupun kita tidak melihat, tetapi kesaksian orang, banyak orang bersaksi di dunia ini, baik melalui mimpi atau apapun namanya, kesaksian mengenai perjumpaan dengan Yesus yang membuat mereka percaya. Saya harus mengatakan bahwa jangan ragukan Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang hidup. Tunggulah kalau ada orang yang nanti percaya kalau melihat Yesus. Kalau boleh, sedapat-dapatnya percayalah walaupun tidak melihat. Karena jelas apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Maria Magdalena bergembira karena Yesus meyakinkan dirinya tentang kebangkitannya. Yesus meyakinkan dirinya bahwa Dia hidup. Ibu bapak, teman-teman sekalian dimanapun berada, kepada kita terpinta bagaimana kita beriman, bagaimana kita terus percaya dalam situasi apapun, situasi hidup apapun yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Yesus tahu apa yang kita pikirkan. Yesus tahu apa yang kita lakukan. Pikirkanlah dan lakukanlah segala sesuatu yang memperlihatkan bahwa diri kita percaya kepada Kristus. Seandainya Tuhan Yesus tidak bangkit, kata Rasul Paulus, apa artinya iman kita? Memang iman kita kepada Yesus tidak punya arti apa-apa kalau Yesus tidak bangkit. Akan menjadi bahan olok-olokan orang yang tidak percaya. Sedangkan Yesus sudah bangkit, kita yang percaya kepadanya masih menerima, mendengar olok-olokan itu, apalagi Yesus tidak bangkit. Biarkanlah. Kalau kita mendengar, biarkanlah. Kalau kita mendengar olok-olokan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus memperlihatkan diri kepada Maria, mau meyakinkan kita sekalian bahwa jangan ragukan diriku. Jangan kamu ragukan
diriku yang kamu percayai. Benar dan tidak salah kalau kamu percaya kepadaku, sebab aku hidup dan aku bangkit. Masa depan hidupmu ada dalam jaminan. Masa depan kita yang percaya kepada Yesus ada dalam jaminan Tuhan Yesus. Orang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang dimenangkan, menerima hidup kekal kini dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi selamat hari Minggu, selamat merayakan menghayati Paskah. Teman-teman, hari ini saya terjadwal melayani di Gemis Jemaat Siloam Mahena Resor Tahuna. Salam, selamat pagi, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ini Kelurahan Mahena. Sedikit kita lihat gedung ibadah Gemis Siloam Mahena. Ini di depan itu. Umat Tuhan itu tuh sebelah kiri tidak bisa karena tidak bisa diambil dengan sempurna karena ada di samping. Demikian teman-teman, terima kasih.